Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Selviana, NIM 251252431. Akan mempresentasikan tentang lipid. Lipid adalah sekelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid mempunyai struktur utama atau susun dari hidrokarbon dan oksigen, dengan sifat umum yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen, ether, dan kloroform. Fungsi lipid mempunyai fungsi terbesar sebagai sumber energi yang efisien ketika tersimpan dalam jaringan adiposa bagi tubuh. Selain itu, lipid juga berfungsi sebagai sumber asam lemak esensial, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai penyekap panas di sekeliling organ tertentu. Klasifikasi lipid dibagi menjadi tiga berdasarkan penyusunnya, yaitu yang pertama lipid sederhana, terdiri dari lemak dan wax. Lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai macam alkohol. Yang pertama lemak yaitu ester asam lemak dengan gliserol. Minyak adalah lemak dalam keadaan cair. Wax yaitu ester alkohol dengan asam lemak dengan alkohol monohidrat berberat molekul tinggi. Yang kedua lipid kompleks yang terdiri dari fosfolipid, glikolipid, dan kompleks lipid yang lain. Lipid kompleks yaitu ester asam lemak yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lemak. Yang pertama, fosfolipid. Lipid yang mengandung tambahan gugus residu asam fosfor selain asam lemak dan alkohol. Lipid ini kebanyakan memiliki basa, kandungan nitrogen, dan substituten lain. Misalnya, alkohol pada gliserofosfolipid adalah gliserol dan alkohol pada sfingofosfolipid adalah sfingosin. Yang kedua, glikolipid. Glikofosfingolipid, lipid yang mengandung sebuah rantai asam lemak, sfingofosin, dan karbohidrat. Yang terakhir, kompleks lipid yang lain, lipid seperti sulfolipid dan aminolipid, lipoprotein ini juga dapat dimasukkan dalam kategori ini. Yang ketiga, prekursor dan lipid turunan, yaitu kelompok yang mencangkup asam lemak, gliserol, steroid, alkohol lain, lemak aldehid, badan keton, hidrokarbon, vitamin larut lemak, dan hormon karena tidak bermuatan asli gliserol, gliserida, kolesterol, dan ester kolesterol disebut lipid netral. Diidentifikasi menurut beberapa jurnal di bawah ini. Yang pertama, uji ketidakjenuhan dan uji akrolin. Menurut jurnal 1, alat dan bahan alat yang digunakan yaitu pada percobaan ini adalah tabung reaksi, pipet, ukuran 5 mili, propet, pipet tetes, Vortex, mixer merk Corning, pipet ukur 1 mili, spatula, pemanas Bunsen, korek api, pipet ukur 10 mili, penjepit, dan ras arloji. Bahan yang digunakan yaitu pada percobaan ini adalah Aquades, kloroform 40%, iod hub, minyak kelapa, margarin, air sabun, gliserol, KHSO4, KOH 0,5, alkoholis Aquades HCl 0,5, NaOH 40%, larutan NaCl jenuh, ether, dan kertas lakmus. Uji ketidakjenuhan reaksi positif ditandai dengan timbulnya warna merah muda, lalu lalu warna kembali lagi menjadi warna asal yaitu bening. Warna yang kembali warna asal menandakan bahwa banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Uji akrolein reaksi positif terhadap terjadi apabila lemak yang dipanaskan dan terdehidrasi memiliki bau lemak terbakar dengan asap putih. Langkah ujinya yaitu memasukkan 4 mili kloroform dan 4 tetes iod hub ke dalam tabung reaksi, kemudian dikocok menggunakan Vortex hingga terbentuk warna merah muda, yaitu larutan A. Yang kedua, memasukkan 1 mili minyak kelapa, 1 sendok margarin, dan 1 mili ether, dan 1 mili air sabun ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian tiap tabung reaksi ditambahkan larutan A dan dikocok menggunakan Vortex, lalu diamati. Untuk hasilnya yaitu di sini menurut identifikasi yang pertama, hasil uji ketidakjenuhan pada lipid terhadap minyak kelapa dan margarin disajikan pada tabel ini, yaitu minyak kelapa sebelumnya itu berwarna kuning bening dan sesudahnya itu pink bening kemudian putih bening yang menunjukkan keterangannya itu jenuh. Yang kedua margarin sebelumnya berwarna kuning dan sesudahnya tetap berwarna kuning, yaitu menandakan yaitu tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak mengandung triacylglycerol dengan
80-85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda, sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap berwarna kuning. Uji akrolin yang pertama yaitu 3 tetes minyak kelapa dan 3 tetes gliserol masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 sendok HSO4 pada tiap tabung reaksi dan dipanaskan diamati baunya. Untuk akrolin, uji akrolin pada lipid terhadap minyak kelapa dan bisa dipaparkan pada tabel kedua yaitu dia sampelnya itu minyak kelapa, sebelumnya bau minyak dan kemudian terjadi bau tengi yang menunjukkan dia itu positif akrolein. Yang kedua, gliserol sebelumnya itu tidak berbau dan kemudian dia memiliki bau tengi yang juga dia positif akrolein. Pada percobaan ini digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan akrolein. Dari hasil percobaan, kedua sampel memiliki bau tengi menyengat setelah dilakukan uji akrolein. Gliserol yang terbentuk dari pemecahan gliserida pada minyak kelapa akan mengalami dehidrasi saat dipanaskan dengan basa kuat seperti KOH. Proses dehidrasi ini menyebabkan gugus OH pada gliserol terlepas sebagai air sehingga terbentuk senyawa tak jenuh yang disebut akrolein, yaitu CH2 rangkap 2 CH rangkap 1 CHO yang memiliki bau menyengat khas. Uji saponifikasi. Menurut jurnal 2, pemisahan asam laurat dari minyak inti sawit dengan metode saponifikasi dan sonikasi. Proses saponifikasi merupakan suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas trigliserida dengan basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun atau reaksi yang terjadi ketika minyak atau lemak dicampur dengan larutan alkali. Saponifikasi dilakukan dengan mencampur 100 ml minyak inti sawit dan larutan NaOH konsentrasi 3,5 4 dan 4,5 pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, sabun dipisahkan dari gliserol menggunakan corong Buchner dan pompa vakum. Uji kelarutan. Menurut jurnal 3, uji kualitatif lipid. Cara kerja praktikum ini yaitu uji larutan dilakukan dengan cara menyediakan 3 buah tabung reaksi. Masing-masing tabung terisi dengan 2 mili aquades, etanol, dan kloroform. Kemudian sampel minyak kelapa diteteskan pada masing-masing reaksi. Amati tingkat kelarutan minyak pada masing-masing pelarut. Untuk hasilnya yaitu uji kelarutan bahan yang pertama itu menghasilkan tidak larut dan minyak mengendap ke atas. 2 mili Aquades dan minyak kelapa baru menghasilkan tidak larut dan minyak mengendap ke atas. Yang kedua, 2 mili etanol dan minyak kelapa baru yang menghasilkan tidak larut dan minyak mengendap ke bawah. Yang terakhir, 2 mili kloroform ditambah minyak kelapa baru, yaitu hasilnya menjadi larut dan bening. Menurut uji 3, uji kualitas lipid. Pada uji kelautan dengan menggunakan Aquades etanol, didapatkan hasil bahwa Aquades tidak larut dalam minyak mengendap ke atas, sedangkan etanol tidak larut dalam minyak mengendap ke bawah. Menurut Winamo, tahun 1992, hal ini terjadi karena Aquades merupakan senyawa kimia yang bersifat polar, sedangkan minyak merupakan senyawa nonpolar. Maka apabila disatukan, keduanya tidak dapat bercampur karena memiliki sifat-sifat khas yang berbeda. Sedangkan untuk uji kelarutan kloroform didapat hasil larutan bening menurut Permana tahun 2016, derajat kelarutan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat terlarut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Tingkat polaritas berkaitan dengan polaritas pelarut tersebut, senyawa yang memiliki polaran yang sama akan lebih mudah tertarik atau terlarut dengan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Jadi, kelarutan bahan uji ini ditentukan oleh tingkat kepolarannya. Dari praktikum menurut jurnal 3 dapat disimpulkan bahwa minyak kelapa hanya dapat larut pada larutan nonpolar seperti kloroform. Terima kasih, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.